Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Asmarita, NIM 048, perwakilan dari kelompok 3, teori portofolio dan analisis investasi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang right issue, stock split, stock purchase, dan reverse split yang beranggotakan Devi Asmarita, NIM 048, Ana Ayu Sulastri, NIM 060, Susiratna Utami, NIM 070, Riana Indahsari, NIM 081, dan Muhammad Samsurijal, NIM 444. Yang pertama adalah definisi right issue. Right issue adalah pemberian hak pemegang saham lama untuk memesan terlebih dahulu saham emiten yang akan dijual dengan harga nominal tertentu. Biasanya, keputusan right issue tersebut dilakukan oleh emiten untuk penambahan keterbatasan modal perusahaan. Ada yang menyebut right issue merupakan penawaran sekuritas baru kepada pemegang saham perusahaan untuk membeli saham baru tersebut pada harga tertentu pada saat tertentu pula. Dan ada juga yang mengatakan right issue merupakan penerbitan saham baru yang hanya ditawarkan terbatas kepada pemegang saham lama dalam jangka waktu tertentu. Right issue diterjemahkan sebagai bukti right atau emisi klaim. Instrumen investasi ini merupakan produk turunan dari saham. Right issue sebenarnya hak bagi investor untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Berdasarkan dengan hal itu, penawaran terbatas merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk memperoleh sumber dana lain. Yang kedua adalah hak right. Alternatif untuk memperoleh tambahan dana adalah dengan menawarkan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru. Agar pemegang saham lama berminat untuk membeli saham baru tersebut, maka perusahaan akan menawarkan saham baru itu dengan harga yang jauh lebih murah dari saham saat ini. Saham-saham yang harus diterbitkan ke calon investor harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama. Investor lama memiliki preemptive right atau hak pembeli efek terlebih dahulu agar dapat mempertahankan proporsi kepemilikannya di perusahaan tersebut. Selanjutnya, right issue dan kebijakan struktur modal. Dengan dilakukannya right issue, artinya perusahaan memperoleh tambahan dana yang bukan berasal dari luar atau ekstern. Umumnya, perusahaan cenderung menggunakan modal sendiri sebagai modal permanen ketimbang modal asing yang hanya digunakan sebagai pelengkap apabila dana yang dibutuhkan kurang mencukupi. Dengan melihat ketersediaan dana tersebutlah perusahaan akan memperkirakan berapa kebutuhan atau kekurangan dana yang harus dipenuhi, baru kemudian memikirkan caranya dari mana dana tersebut dapat diperoleh secara lebih baik. Karena itu, manajer keuangan perlu menentukan struktur pendanaan dalam upaya menetapkan apakah kebutuhan dana perusahaan dipenuhi dengan modal sendiri ataukah dipenuhi dengan modal asing. Untuk yang selanjutnya adalah right issue dan pinjaman perbankan. Keinginan dilakukannya right issue oleh sebuah perusahaan tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan seperti kebutuhan dana untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dan sebagai bagian untuk menambah atau meningkatkan keuntungan perusahaan. Sehingga dengan dilakukannya right issue bisa memperkuat pendanaan perusahaan. D. Alasan perusahaan menerbitkan right issue. Menurut Indra Safitri ada beberapa alasan suatu perusahaan menerbitkan right issue. Yang pertama, tujuan dari penawaran saham baru dapat tercapai yang berhubungan erat dengan pengembangan usaha emiten. Yang kedua, setiap pemegang saham akan bersedia untuk melakukan exercise mengingat harga saham akan mengalami kenaikan yang dapat memberikan keuntungan kepada investor.
Yang ketiga, harga saham diperdagangkan di atas harga teoritis untuk jangka waktu tertentu. Karena dengan adanya penambahan dana, maka ekspansi perseroan akan dapat memberikan keuntungan. Yang keempat, penawaran right issue bukan bertujuan untuk kepentingan rekayasa keuangan yang tidak berdampak positif kepada pemegang saham lama. Walaupun right issue ini akan menyebabkan dilusi atas harga saham yang diperdagangkan. Yang terakhir, emiten di dalam rangka melakukan penawaran atas right issue benar-benar melakukan keterbukaan informasi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi. Jadi dapat dimengerti bahwa right issue atau penerbitan saham baru merupakan hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten dengan harga tertentu dengan tujuan perusahaan melakukan right issue ini adalah untuk menghemat biaya emisi, menambah modal perusahaan atau memperkuat modal perusahaan, dan menambah jumlah saham yang beredar. Poin selanjutnya yaitu right issue dan kinerja keuangan. Ada hubungan dekat antara right issue dan kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Secara teoritis, keputusan right issue disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebutuhan dana. Kemudian ada juga faktor keputusan right issue dilandasi oleh faktor tidak ingin menambah pinjaman kepada pihak perbankan dan juga sumber bentuk pinjaman lainnya. Dengan pendekatan asumsi tersebut, kita bisa membuat suatu kesimpulan dalam perspektif kinerja keuangan, yaitu yang pertama, perusahaan yang melakukan tindakan right issue adalah perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan, yang artinya bukan berada dalam posisi finansial distress yang benar-benar membahayakan. Namun keputusan dilaksanakannya right issue telah memberikan sinyal negatif kepada investor bahwa cadangan perusahaan berada pada posisi yang rendah. Yang kedua, penambah dana melalui right issue dengan cara menghindari pinjaman dari perbankan dan penerbitan obligasi. Artinya, suatu perusahaan selama ini dianggap telah memiliki utang dalam batas yang maksimal dan utang tersebut tidak mungkin ditambah lagi. Yang ketiga, perusahaan melakukan right issue, yaitu menjual saham yang dikhususkan hanya kepada pemilik saham lama saja. Artinya, perusahaan ingin memperkuat keputusan yang sudah berlangsung selama ini, baik dalam bentuk rencana bisnis dan berbagai konsep bisnis plan lainnya hingga tuntas. Yang keempat atau terakhir, right issue secara internal corporate decision atau keputusan internal perusahaan dilihat sebagai strategi untuk memperkecil secara jangka pendek dan panjang. Poin selanjutnya yaitu beberapa penelitian tentang right issue. Yang pertama oleh Matthew Ross pada tahun 1998. Penemuannya, untuk memperbaiki dan mengembalikan kinerja keuangan, suatu perusahaan melakukan pencarian dana tambahan dengan melakukan right issue dan juga melakukan akuisisi, yang hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan perbaikan pada kinerja keuangan. Yang selanjutnya oleh Vito J. Racanelli dan Baron pada tahun 2003. Penemuan penelitiannya yaitu perusahaan melakukan right issue dengan tujuan untuk memperkuat struktur modal perusahaan. Kebijakan lain dilakukan guna memperbaiki kinerja perusahaan adalah dengan memangkas biaya-biaya yang tidak perlu dengan meniru transformasi yang dilakukan oleh Telkom. Selanjutnya oleh Sri Sulistianto dan Haris Wibisono pada tahun 2003. Hasil penelitiannya yaitu terjadinya penurunan kinerja keuangan perusahaan
pasca season equity offering yang disebabkan oleh sikap oportunis manajer perusahaan. Yang terakhir oleh Robert Siren dan Mike O'Neill pada tahun 2004, yaitu perusahaan mengalami penurunan likuiditas menyebabkan terjadinya penurunan kinerja keuangan, sehingga ini mengharuskan perusahaan melakukan right issue guna mengembalikan likuiditas perusahaan. Poin selanjutnya yaitu faktor yang turut mempengaruhi pembentukan harga right issue. Dalam beberapa kasus right issue sering merugikan investor kecil karena ada paradigma bahwa right issue jumlah saham yang beredar di pasar akan semakin banyak, sehingga persentase kepemilikan investor kecil terhadap suatu saham jika tidak menembus right issue-nya menjadi terlikuidasi atau berkurang. Pembentukan harga saham right issue sangat memungkinkan dipengaruhi oleh berbagai sebab, yaitu yang pertama, dasar perusahaan melakukan right issue. Apakah untuk membayar utang atau untuk melakukan ekspansi atau perluasan? Jika untuk membayar utang, maka investor menangkap sinyal bahwa perusahaan sedang mengalami financial distress atau kesulitan keuangan, dan ini mampu memberikan penilaian negatif pada perusahaan. Yang kedua, stabilitas kondisi dan situasi mikro dan makroekonomi yang berlaku pada saat itu. Yang terakhir, menurut Trivino bahwa biasanya harga nominal saham right issue yang terbentuk dipengaruhi oleh hasil perhitungan faktor fundamental perusahaan, harga saham yang ada di pasar saat itu, prospek usaha perusahaan setelah right issue, dan proses tawar-menawar di tingkat investor besar atau strategi calon pembeli utama dari saham right issue tersebut. Halo teman-teman, saya Susi Retno Utami, NIM 070. Tadi kita telah sama-sama belajar mengenai apa sih itu right issue, kemudian hak right, dan juga ada perbandingan antara right issue dan juga pinjaman perbankan, dan poin-poin yang lainnya. Maka kali ini bersama saya kita akan belajar mengenai perhitungan dari right issue. Kira-kira seperti apa bentuk dari perhitungan right issue ini? Kita langsung saja ke pembahasan ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam pembahasan ya teman-teman, yaitu kita akan mempelajari terkait dengan rumus perhitungan dari right issue. Jadi, berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Nomor 2A1, ditentukan bahwa tata cara perhitungan right issue dapat digambarkan dalam formula sebagai berikut, yaitu HTSB atau harga teoritis saham baru sama dengan PC kali N plus PS kali N per N plus M, di mana keterangannya adalah PC itu merupakan kurs penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum hak memesan efek terlebih dahulu diperdagangkan. Maksud dari hak memesan efek terlebih dahulu diperdagangkan ini telah dijelaskan pula di muka bahwasannya right issue itu akan ditawarkan kepada investor lama, sehingga mereka memiliki hak untuk memesan efek terlebih dahulu, dan mereka jika tidak berminat untuk membelinya, maka mereka bisa menjual saham baru tersebut atau diperdagangkan. Kemudian untuk PS itu merupakan harga pelaksanaan per saham. N itu merupakan rasio jumlah saham yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah hak memesan efek terlebih dahulu. Sementara M itu merupakan jumlah saham baru hasil pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu untuk memperoleh satu saham baru. Sehingga rumus dari harga teoritis HMETT atau hak memesan efek terlebih dahulu merupakan HTSB min PS, yaitu harga teoritis saham baru dikurangi dengan harga pelaksanaan per saham.
Untuk mempermudah pemahaman, kita langsung menuju pada contoh perhitungan. Semisal, rasio right issue antara saham lama dan baru itu adalah 1000 dibanding 300. Harga pelaksanaannya sebesar Rp250. Kemudian, harga penutupannya adalah sebesar Rp800. Maka untuk mencari HTSB, kita gunakan rumus yang tadi telah disebutkan di muka, yaitu PC kali N plus PS kali N per N plus N. Jika kita memasukkan angka-angkanya, maka perhitungannya bentuknya akan seperti ini. Di mana HTSB sama dengan untuk PC itu tadi merupakan kurs penutupan saham pada hari bursa terakhir. Maka kita masukkan harga penutupannya, yaitu sebesar 800. Dikalikan dengan N. N-nya tadi adalah rasio jumlah saham yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah hak memesan efek terlebih dahulu. Kita gunakan rasio right issue untuk saham lama, yaitu 1000. Kita masukkan 1000. Kemudian plus PS kali M. PS-nya berapa? PS adalah harga pelaksanaan per saham, maka kita masukkan 250. Dikalikan dengan M, yaitu jumlah saham baru hasil pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu. Jumlah saham barunya adalah 300. Karena tadi rasio right issue-nya antara saham lama dan baru yaitu 1000 dibanding 300. Jadi S kali N yaitu 250 kali 300. Kemudian per N plus N. N-nya 1000, M-nya 300. Jadi 1000 plus 300. Maka 800 kali 1000 adalah 800.000 plus 250 kali 300 sama dengan 75.000 per 1.300. Maka hasilnya 875.000 dibagi dengan 1.300 menghasilkan HTSB sebesar 673,08. Dengan demikian, maka harga teoritis atau HMETD adalah HTSB-nya sebesar 673,08 dikurangi dengan harga pelaksanaan per saham yaitu 250, maka hasilnya adalah 423,08. Yang selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan right issue dan kesulitan keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya right issue ini merupakan salah satu corporate action atau aksi korporasi yang sifatnya memang untuk menambah dana perusahaan. Maka dari itu, right issue sering dikaitkan dengan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Ya sebenarnya ada benarnya, tetapi tidak serta-merta benar, karena setiap perusahaan yang menerbitkan right issue itu pasti memiliki tujuan tertentu. Tidak hanya pada saat mereka mengalami kesulitan keuangan, tapi mungkin saja karena mereka memiliki tujuan-tujuan lain. Seperti misalnya, mereka akan melakukan ekspansi perusahaan atau perluasan usaha, kemudian akan menciptakan suatu produk baru atau terobosan-terobosan lain yang sifatnya adalah untuk mencari keuntungan. Karena pada dasarnya setiap perusahaan yang akan menerbitkan right issue itu sudah pasti melalui banyak pertimbangan dan juga kajian yang mendalam. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan right issue dan signaling theory. Apa sih yang dimaksud dengan signaling theory? Signaling theory itu merupakan teori yang membahas tentang sinyal-sinyal yang timbul dari suatu keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan dalam hal ini, keputusan yang dimaksud adalah right issue atau penerbitan right issue, di mana sinyal-sinyal ini nanti bisa berupa sinyal negatif, bisa juga berupa sinyal positif. Sinyal negatifnya misalnya bisa berupa reaksi negatif dari pasar modal atas munculnya saham baru dengan tingkat harga yang cenderung lebih murah dari harga saham di pasaran. Kenapa saham baru ini harganya kok lebih murah? Karena sudah dibahas pula bahwa right issue ini ditawarkan pada investor lama dengan harga yang lebih murah, itu dengan tujuan agar mereka itu tertarik untuk membeli saham baru tersebut. Namun, berdasarkan sebuah penelitian, jadi pernah diteliti bahwa ternyata harga yang murah yang menyebabkan penurunan harga itu hanya berkisar antara 2-3%. Kemudian akan kembali ke harga awal seperti
saat sebelum adanya pengumuman right issue. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sinyal-sinyal positif yang akan muncul, di mana sinyal positif ini juga dapat berupa berita yang menggembirakan atau good news bagi para investor, karena mereka bisa membeli saham dengan harga yang lebih murah. Kemudian, investor itu juga perlu memiliki kehati-hatian saat perusahaan menerbitkan right issue, agar saat mereka mau membeli atau mau berinvestasi, mereka tidak akan mengalami kerugian. Semisal, investor jangan membeli saham baru ketika ekonomi sedang bergejolak. Kemudian, usahakan pula bahwa perusahaan yang menerbitkan right issue adalah si perusahaan dengan prospek yang bagus. Maka ini juga menjadi PR bagi si perusahaan yang menerbitkan right issue, di mana ia harus benar-benar memiliki prospek yang bagus, yaitu dana yang diperoleh dari right issue itu harus benar-benar digunakan untuk pembaruan-pembaruan yang sifatnya adalah untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan bagi perusahaan ataupun keuntungan bagi investor. Kemudian kita menuju ke aksi korporasi yang kedua, yaitu stock splits. Apa yang dimaksud dengan stock splits? Menurut Hendy M. Fakhruddin, stock splits itu merupakan pemecahan saham, yaitu pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil. Semisal, nilai nominal saham Rp1.000 per lembar atau per saham itu bisa dipecah menjadi Rp500 per saham, atau dari Rp500 per saham itu bisa dipecah lagi menjadi Rp1.000 per saham. Maksudnya dari Rp500 per saham menjadi Rp100 per saham. Jadi nominalnya menjadi lebih kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya stock splits ini merupakan pemecahan nominal saham menjadi setengah dari nominal awal, atau juga menjadi lebih kecil daripada nominal sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar di pasaran. Saya Briana Indasari, NIM 081-5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang stock split. Untuk lebih jelasnya, yaitu mengenai tujuan dilakukannya stock split dalam perspektif signaling teori dan trading range teori, stock split dan kinerja keuangan, serta stock split dan penambahan modal. Tujuan dilakukannya stock split. Secara umum, ada beberapa tujuan suatu perusahaan melakukan stock split. Yang pertama, untuk menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga dapat memberatkan publik untuk membeli atau memiliki saham tersebut. Yang kedua, untuk mempertahankan tingkat likuiditas saham. Yang ketiga, menarik investor yang berpotensi lebih banyak guna memiliki saham tersebut. Yang keempat, menarik minat investor kecil untuk memiliki saham tersebut. Karena jika terlalu mahal, maka kepemilikan dana dari investor kecil tidak akan terjangkau. Yang kelima, untuk menambah jumlah saham yang beredar. Yang keenam, memperkecil risiko yang akan terjadi, terutama bagi investor yang ingin memiliki saham tersebut dengan kondisi harga saham yang rendah. Maka, karena sudah dipecah tersebut, artinya telah terjadi diversifikasi investasi. Dan yang ketujuh adalah untuk menerapkan diversifikasi investasi tersebut. Pandangan mengenai stock split dari pendapat lain, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Scott, Martin, Petty, dan Keown. Beberapa alasan tersebut antara lain yaitu yang pertama, agar saham tidak terlalu mahal sehingga dapat meningkatkan jumlah pemegang saham dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Yang kedua, untuk mengembalikan harga dan ukuran perdagangan rata-rata saham kepada kisaran yang telah ditargetkan, serta untuk membawa informasi mengenai kesempatan berinvestasi yang berupa peningkatan laba dan dividen kas. Kemudian stock split dalam perspektif signaling teori dan trading range teori. Secara teoritis,
Motivasi yang melatar belakangi perusahaan melakukan stock split serta efek yang ditimbulkan tertuang dalam dua teori utama yang mendominasi literatur pemecahan saham, yaitu signaling theory dan trading range theory. Signaling theory sendiri adalah teori yang melihat pada tanda-tanda tentang kondisi yang menggambarkan suatu perusahaan. Kebijakan suatu perusahaan dalam melakukan stock split adalah memberikan sinyal kepada investor tentang kondisi suatu perusahaan yang sehat, terutama dari segi keuangan perusahaan. Adapun bentuk hubungan stock split dan trading range theory adalah dilihat dari segi pandangan internal perusahaan yang memotivasi pihak perusahaan untuk melakukan pemecahan saham. Trading range theory menyatakan bahwa pemecahan saham akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Harga saham mencerminkan nilai suatu perusahaan. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi nilai perusahaan dan sebaliknya. Selanjutnya, stock split dan kinerja keuangan. Suatu bentuk hubungan antara pemecahan saham dan kinerja keuangan yaitu: yang pertama, perusahaan yang melakukan stock split umumnya adalah perusahaan yang cenderung tidak memiliki masalah dalam bidang kinerja keuangan. Yang kedua, bagi publik, perusahaan yang melakukan pemecahan saham dianggap memiliki kinerja keuangan yang baik. Yang ketiga, keberhasilan kinerja masa lalu menunjukkan kualitas manajemen keuangan suatu perusahaan telah ditangani dengan baik. Kondisi ini memberikan kepercayaan bagi investor, kreditor, dan para stakeholders dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, stock split dan penambahan modal. Keputusan suatu perusahaan dalam melakukan stock split tidak memengaruhi pada bertambahnya jumlah saham suatu perusahaan. Karena keputusan stock split adalah bersifat pemecahan saham dari 1 menjadi 2, atau dari misalnya satu lembarnya adalah Rp10.000 dibagi 2 menjadi per lembarnya adalah Rp5.000. Dengan tujuan ketika angka saham akan terjadi penurunan sementara kinerja perusahaan terus menunjukkan kemajuan, maka untuk membuat saham tetap dinikmati adalah dengan melakukan pemecahan saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samsuri Nim 444. Saya dari kelompok 3 TPAI akan menjelaskan atau meneruskan bab terakhir yang stock repurchase dan alasan tindakan stock repurchase, dan terakhir definisi reversi split dan dampaknya. Saya akan mulai menjelaskan stock repurchase. Definisi stock repurchase atau buyback, pembelian kembali saham. Stock repurchase atau buyback adalah keputusan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan membeli kembali saham yang telah dijual di pasar dengan dasar pertimbangan bahwa saham itu layak untuk dibeli serta perusahaan yang memiliki ketersediaan dana kas yang mencukupi. Dalam realita, tindakan pembelian kembali saham merupakan sesuatu yang umum dilakukan oleh berbagai perusahaan di dunia ini. Namun itu semua dengan menempatkan pertimbangan yang dalam, terutama pertimbangan secara jangka panjang. Arti dan alasan tindakan stock repurchase atau buyback bagi perusahaan. Keputusan untuk membeli kembali saham yang sudah dijual ke pasaran mengandung berbagai arti bagi suatu perusahaan, antara lain sebagai berikut. Contohnya, nomor 1, perusahaan memiliki kembali saham yang sudah diedarkan di pasaran. 2, perusahaan telah memberi sinyal positif ke pasaran bahwa memiliki kemampuan finansial yang cukup. 3, diharapkan dengan membeli saham earning per share akan mengalami kenaikan. 4, dengan terjadinya peningkatan earning per share, diharapkan market price per share juga akan mengalami kenaikan. Yang terakhir, reverse splits. Definisi reverse split atau stock split merupakan tindakan yang dilakukan oleh emiten dengan membeli kembali saham hasil dari tindakan stock split, pemecahan saham. Ketika harga saham dari keputusan stock split di pasaran mengalami penurunan sehingga dengan tindakan reverse stock diharapkan agar harga saham kembali mengalami kenaikan. Dan dampak reverse split, dengan kata lain, keputusan stock split dan reverse split adalah keputusan yang harus didukung dengan semangat keyakinan dan konsistensi yang kuat, khususnya ketika perusahaan kembali melakukan keputusan reverse split. Hanya emiten tertentu saja yang melakukan reverse ini karena harga sahamnya sudah terlalu murah di pasar.
penafsiran emiten tertentu saja, artinya hanya emiten yang memiliki kualitas analisis yang mendalam yang mampu atau berani melakukan ini. Jika pasca keputusan reversi stok nilai saham malah kemudian menjadi turun kembali, maka ini sebuah kerugian besar bagi para spekulan capital gain. Sekian dari saya. Terima kasih.